Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ramadhani dari program studi D4 Administrasi Bisnis. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas 7 kebiasaan yang ada di dalam bukunya Stephen Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Penasaran gak sih sama 7 kebiasaan tersebut? Dan kenapa kita harus memiliki 7 kebiasaan tersebut? Tonton terus videonya sampai akhir karena alasan tersebut akan dibahas dalam video ini. Kebiasaan yang pertama, jadilah proaktif. Proaktif itu lebih dari sekedar mengambil inisiatif dan juga bertanggung jawab atas kehidupan diri kita sendiri, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Nah, dua sikap ini wajib banget nih dimiliki oleh kita karena bakalan memberi manfaat terhadap diri kita sendiri. Manfaat yang pertama, tidak mudah tersinggung. Manfaat yang kedua, bertanggung jawab. Dan manfaat yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Dalam kebiasaan yang kedua, kita diberitahu bahwa kita harus bisa mengendalikan takdir diri kita sendiri. Kenapa sih penting untuk bisa mengendalikan takdir kita? Yang paling paham dan yang paling mengerti dengan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting banget untuk menentukan tujuan akhir kita. Selain itu, agar kita mengetahui ke depannya kita akan pergi kemana dan akan berbuat apa. Kebiasaan yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Maksud dari kebiasaan ini adalah kita harus bisa mengatur waktu kita sendiri dan juga menentukan prioritas. Kenapa sih penting untuk mengatur waktu dan menentukan prioritas? Agar kehidupan kita dapat lebih teratur, terarah, dan terkendali. Kalau bisa mengatur waktu, kita tidak akan keteteran dengan hal-hal yang akan kita kerjakan. Kalau mempunyai prioritas waktu, kita akan paham hal mana yang penting dan hal mana yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kita juga akan tahu hal mana yang harus didahulukan dan hal mana yang bisa ditinggalkan. Kebiasaan yang selanjutnya adalah berpikir menang atau menang. Berpikir menang atau menang merupakan cara berpikir bahwa saya bisa menang dan kamu pun bisa menang. Kamu peduli orang lain dan kamu ingin melihat orang lain sukses. Begitupun dengan kamu peduli terhadap diri kamu sendiri dan kamu ingin sukses. Kebiasaan ini merupakan keyakinan bahwa kita itu bersama-sama. Kenapa sih penting untuk memiliki kebiasaan ini? Karena kita merupakan makhluk sosial yang dimana selalu membutuhkan satu sama lain. Dengan memiliki kebiasaan berpikir menang atau menang akan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Kenapa seperti itu? Karena kita akan terjauhi dari pikiran apakah kita akan kalah atau dari pikiran apakah orang lain akan lebih sukses dari diri kita. Kebiasaan yang selanjutnya, berusaha memahami terlebih dahulu sebelum dipahami. Siapa sih yang tidak ingin dipahami oleh orang lain? Setiap orang pasti ingin dimengerti. Tetapi sebelum dipahami, akan lebih baik jika kita bisa memahami orang lain terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus memahami terlebih dahulu? Karena dengan memahami lawan bicara kita, pikiran kita akan terbuka. Selain itu, dengan memahami terlebih dahulu, itu berarti kita telah peduli terhadap orang tersebut. Karena kita mau mendengarkan dan memahami tanpa menghakimi dan memberi saran. Ketika didengarkan atau dipahami, akan memberikan perasaan tenang terhadap diri kita sendiri. Tetapi sebelum itu, kita harus bisa memberikan perasaan tenang ini terhadap orang lain. Kebiasaan yang keenam adalah wujudkan sinergi. Sinergi berarti menemukan cara-cara yang lebih baik, memanfaatkan perbedaan, kerjasama, serta keterbukaan pikiran. Lalu, kenapa kita harus mewujudkan sinergi? Kita semua pasti ingin memiliki jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih tinggi. Tetapi hal tersebut tidak akan tercapai jika kita tidak memiliki sinergitas dalam hidup kita. Kebiasaan yang terakhir adalah asahlah gergaji. Maksud dari asahlah gergaji itu apa sih?
Kebiasaan ini tentang menjaga ketajaman dalam diri kita sendiri agar kita selalu bisa menangani hidup dengan lebih baik. Lalu, kenapa sih penting untuk bisa menjaga ketajaman diri kita sendiri? Ketika kita dihadapkan dengan masalah, dan diri kita masih stuck dalam keadaan yang sama, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperbarui dan menguatkan diri kita terlebih dahulu agar bisa menyelesaikan masalah yang datang di hari ini maupun di hari yang akan datang. Nah, tadi itu merupakan 7 kebiasaan efektif yang harus dimiliki oleh remaja. Sekarang kita tahu alasan-alasan dibalik 7 kebiasaan tersebut merupakan niat-niat yang baik. Setiap niat yang baik pasti memiliki hasil yang baik juga. Oleh karena itu, jangan lupa baca bukunya, pahami 7 kebiasaannya, dan implementasikan kebiasaan tersebut. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh kalian dan diri saya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.